Shalom teman-teman, selamat pagi. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, kita sama-sama berkumpul di Zoom ini untuk persekutuan doa dan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan tema memilih bagian yang terbaik, yaitu tentang Marta dan Maria, ya Maria terutama ya, Maria yang memilih bagian yang terbaik. Sebelumnya, kita berdoa sama-sama ya. Saya mau pimpin dalam doa, doakan untuk persekutuan doa ini, doakan untuk perenungan firman Tuhan, minta Tuhan berkati supaya kita semua diberkati Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Selamat pagi. Kami bersyukur diberikan kesehatan, kekuatan pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau sendiri yang bertahta, Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang memberkati setiap perenungan firman Tuhan, menguatkan setiap kami, supaya kami boleh dengar-dengaran sama Engkau, supaya kami boleh mempunyai hati seorang murid yang mau terus belajar dari firman-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman, saya akan bacakan dari satu perikop, yaitu dari Lukas 18 ayat 38 ya, dan seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataan. Oke? Kemudian sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari perikop ini ya, ini perikop yang indah sekali ya. Dan Marta itu kita lihat seorang yang baik sebenarnya ya. Dia seorang perempuan yang baik yang menerima Yesus dan murid-muridnya ya, the hospitality ya. Kalau kita lihat kalau murid Yesus ada 12, berarti dia terima muridnya di rumahnya, itu banyak loh, banyak orang lumayan. Ya, atau murid-muridnya kalau ada murid-murid yang lain lagi dan dia membuka rumahnya untuk hospitality pasti keluar biaya. Perlu untuk makanan, minuman, dan sebagainya, untuk dan semuanya ya, untuk menjamu ya tamu yang datang. Hatinya rela melayani buat Tuhan Yesus, rajin dan melayani. Kalau kita lihat ini ada satu hati yang baik ya, satu sikap yang baik yang kita juga ketika membaca perikop Marta dan Maria itu nggak bisa kita bilang oh si Marta itu ini apa kerja melayani, tapi dia sebenarnya hatinya baik, kita mau membuka tempat dan menerima Yesus gitu ya. Nah, coba kalau kalian sambut tamu ya, ada banyak yang disambut, itu harus punya jiwa hospitality ya, dan menerima orang lain dalam rumah itu satu hal yang baik ya, satu kebajikan ya, kalau kita lihat ya. Nah, terus si Marta itu punya saudara yang bernama Maria. Beda sama sikap Marta yang melayani, terus melayani. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan, itu satu sikap yang hormat, menjaga sopan, tapi di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Dikatakan dalam Alkitab, Marta itu sibuk sekali melayani. Sampai sibuknya dia bilang, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, kamu menyusahkan, khawatir, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu, Alkitab bahasa Inggris itu ya, dijelaskan bahwa Marta itu sibuk sekali melayani, itu adanya kata yang dipakai apa? But Martha was distracted with much serving, terdistraksi. Dia nggak konsentrasi, terdistraksi karena banyak melayani. Dan ketika Yesus memberi masukan kepada Marta, dia bilang apa? Marta, you are anxious and trouble about many things. Kamu gelisah, kamu itu menyusahkan diri dengan banyak perkara, gelisah, cemas. Nah, teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita bisa terdistraksi, mengembara, nggak fokus, memikirkan banyak hal yang nggak terlalu penting. Karena Marta ini walaupun sebenarnya rajin, bekerja, aktif, melayani,
Ini mode life yang aktif ya, aktiva ya. Apakah salah? Apakah salah bekerja rajin melayani salah? Apakah hanya orang yang diam, hening, membaca Alkitab selalu mode hidup yang lebih benar? Nah, ini ada nanti kita pikirkan ya. Maria terdistraksi itu, Marta terdistraksi karena dia nggak tahu prioritas pada saat itu. Karena prioritas pada saat itu seharusnya mendengarkan Tuhan Yesus. Dia merasa keletihan dan tersendiri. Jadi self pity. Dia mungkin khawatir akan kinerjanya, melayani tamu, khawatir penilaian orang lain, penilaian Tuhan Yesus, dia khawatir, mungkin tamunya kurang makan ini, kurang ini. Dia mau kinerjanya bagus dan dianggap perfect dalam menyediakan ini itu, menyenangkan Tuhan dengan caranya sendiri. Dan saat itu bukan itu yang diperlukan. Pada saat itu yang ada di depan itu ada Tuhan Yesus yang sedang mau berkata-kata, mau mengajar, mau menyatakan isi hatinya. Dan Maria fokus pada Yesus dan perkataannya. Maria memilih bagian yang terbaik. Ya. Nah, kalau kita lihat ada dua mode of life, mode aktiva dan mode kontemplativa ya. Aktiva dan kontemplativa. Kalau hidup kontemplativa itu hidup yang merenung, peka dan mindful mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita lihat bahwa domba-domba Tuhan itu mengenal Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Mata kurang peka, dia mendengar noise-noise di pikiran sendiri yang mungkin khawatir, yang kalut dan sebagainya. Aduh, saya harus ini, saya doing ini untuk menyenangkan murid-murid atau dan Tuhan Yesus juga gitu ya, terutama ya gurunya. Nah, yang penting adalah sebelum doing pelayanan itu kita harus tahu, listening dulu Tuhan mau apa. Sebelum doing pelayanan kita harus dengar Tuhan itu mau apa. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita harus tahu apa itu kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat ada pertentangan antara kehidupan yang mode aktiva dan mode yang kontemplativa ya. Via aktiva atau via kontemplativa. Via itu jalan ya, jalan aktiva atau jalan kontemplativa. Sebenarnya bukan berarti mode yang aktif itu lebih rendah daripada kontemplativa, itu salah, bukan begitu. Kenapa? Karena itu bisa membagi struktur seperti abad pertengahan ya, abad pertengahan punya teologi ya, membagi ada hamba Tuhan dan orang awam. Jadi orang hamba Tuhan tuh yang clergy, yang awam itu yang ya pekerja yang seperti itu ya, yang dagang gitu ya. Seakan-akan yang hamba Tuhan itu lebih tinggi, yang pekerja itu yang pedagang, yang bisnismen, apalagi politician misalnya gitu ya. Itu lebih lebih dinilai lebih kurang gitu. Nah, tapi ini pembagian yang salah ya, karena setiap orang adalah hamba Tuhan. Kalau kita bilang setiap orang itu bukan hamba Tuhan, itu hamba siapa? Setiap orang hamba Tuhan. Bahkan setan pun hamba Tuhan yang negatif. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk hal-hal yang dia melakukan negatif, tapi dipakai Tuhan gitu. Karena nggak ada ruang di dalam dunia ini yang di mana Tuhan nggak bertata. Nah, jadi bukan berarti via aktiva itu lebih rendah daripada via kontemplativa. Dulu waktu saya di institut ada pergumulan sebagai mahasiswa ya, kita tuh sebenarnya mesti banyak via aktiva atau via kontemplativa ya. Banyak baca Alkitab, banyak buku berenung, atau terjun ke lapangan, humas untuk KKR gitu ya. Via aktiva atau via kontemplativa. Dulu kita merenung ini, jadi kita gumuli. Yang mana yang lebih benar gitu. Akhirnya sebagai mahasiswa kita bercanda. Sebenarnya bercanda. Yang penting itu bukan via kontemplativa atau via aktiva, tapi via Dolores saja. Nah, jalan salib itu susah gitu. Sebenarnya ini benar loh, bercanda ini benar. Yang utama itu adalah memikul salib, mengikuti Yesus gitu. Jadi kita harus sebagai peka apa yang Tuhan mau. Kita peka kapan kita harus aktiva, kapan kita harus kontemplativa. Ya, kapan kita harus aktiva dan kapan harus kontemplativa. Nah, Marta itu terlalu banyak khawatir, cemas, dan akhirnya dia irritable dan peka dan tersinggung. Tuhan suruh saudara saya bantuin saya, kok diem aja Maria ini bantuin dong. Males ini nggak helpful nih, nggak helpful ya, dia jadi utama, jadi dia merasa dirinya wah yang sebagai tuan rumah ya. Bahkan minta Tuhan Yesus tegur si Maria, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia bantu aku, bantu aku. Nah, teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita harus tahu mengenal siapa diri kita, identitas kita, posisi kita, hierarki kita di hadapan Tuhan, kita harus menempatkan diri ordo ya. Jadi kita harus tahu kita itu adalah hambanya Tuhan. Kita harus kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Tuhan kita raja kita. Ketika kita kenal Tuhan, maka kita kenal diri, jadi tahu diri. Kalau kita seringkali, oh Tuhan jawab doa saya, maksain Tuhan gitu ya. Maksain Tuhan. Kita seakan-akan Tuhan itu seperti
maaf, jadi pembantu gitu ya. Itu salah karena harus menempatkan Tuhan sebagai raja. Mengenal Tuhan, maka kita kenal diri dan kita jadi tahu diri, ya. Pada saat ini karena Marta terlalu sibuk dan dia nggak lihat Tuhan Yesus itu Tuhan yang harus dilayani. Jadi nyuruh Tuhan untuk bantuin saudaranya, bantuin dia gitu, suruh tegur saudaranya. Ini udah kebalik ordernya semua gitu ya. Pada saat itu dia nggak kenal siapa harusnya dia posisinya di mana gitu ya. Nah, refleksi buat kita seorang GKM atau caregiver, kita bisa jadi seperti Maria atau Marta. Kita pilih. Kalau kita jadi Marta, kita terlalu khawatir mau sibuk ini melakukan ini itu sampai lupa prioritas hidup kita itu adalah pertama kali prioritas hidup kita itu harus mendengarkan suara Tuhan. Harus mendengarkan Tuhan mau kita apa. Kalau kita jadi Maria, kita harus belajar mendengar suara Tuhan dahulu. Bisa resiko ini. Oh ini dimarahin Marta ya. Kenapa sih terlalu pasif? Kalau kita mengambil jalan seperti Maria itu mungkin kita bisa kena damprat orang ya sebagai GKM. Oh males gitu ya, dengar firman terus gitu ya. Enggak. Utama harus dengar firman dulu. Baru kita tahu Tuhan mau kita apa. Setelah itu kita lakukan pekerjaan tanggung jawab kita sehari-hari. Pada pagi hari mulai membaca firman Tuhan dulu, merenungkan firman Tuhan dulu, mendengar suara Tuhan dulu, baru kita lakukan pekerjaan sehari-hari kita. Karena Tuhan itu Tuhan kita. Kita harus dengar-dengaran sama Dia. Ya, jadi jangan berarti kita kalau misalnya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan itu rugi, waktunya habis. Enggak, kita harus dengar. Sebelum kita melakukan hal-hal sehari-hari, kita dengar suara Tuhan mau kita. Teman-teman, kalau dikatakan bahwa perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria, Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini adalah seorang yang telinganya seorang murid ya, postur teachable, duduk di dekat kaki Tuhan, postur yang mau belajar, seorang murid. Kita harus bedakan ya, di dalam Alkitab itu ya, pengertian yang dipakai itu apakah orang Kristen lebih banyak atau apa terminologinya atau murid. Ternyata terminologi yang paling banyak dipakai itu murid. Orang Kristen kalau nggak salah dipakai cuma 3 kali, itu cuma melukiskan di Antioquia gitu ya. Itu melukiskan orang memanggil kita itu pengikut Kristus, orang luar. Sedangkan sebagai orang internal, orang percaya itu kita disebut sebagai murid-murid Kristus, murid Kristus. Ya, jadi kita harus belajar seperti murid yang mendengar, melakukan perintah Tuhan, mau belajar, mau rendah hati, terus mendengar suara Tuhan. Nah, teman-teman dalam Kristus, kalau kita lihat dari perspektif mindfulness ya, Marta itu orang yang gelisah, mikirin khawatir, oh gimana nanti harus ini gimana gitu ya. Dia itu orang yang nggak menikmati present moment. Orang yang nggak menikmati present moment in the presence of Jesus. Padahal kalau dia bisa menikmati di depan dia itu ada Tuhan yang sedang berbicara. Ada Tuhan yang sedang berkata-kata. Dia nggak menikmati present moment itu. Dia pilih pekerjaannya khawatir ini, pikiran itu autopilot, mikirin ini itu jadinya nggak mikirin di depan dia ada Yesus yang harus dia dengar. Sedangkan Maria itu adalah yang menikmati present moment. Dia menikmati perkataan Yesus, ajarannya dan menjadi sukacita. Dia fokus mendengar. Maria itu seperti perumpamaan di penabur, tuh hati yang reseptif, yang mau menerima firman Tuhan, benih itu dan jadi berbuah. Ya, kalau kita lihat begitu ya. Nah, karena Maria fokus kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan, dia jadi tahu apa yang penting. Dia tahu dia mendapatkan bagian terbaik, dia punya hikmat dan dia catch the moment dan catch the kairos. Dia ambil momen yang penting dan ambil waktu yang penting. Kenapa? Ini ternyata kalau kita lihat di bagian Alkitab yang lain, ketika Yesus mau mendekati penderitaannya ya, ketika dia mau masuk ke kayu salib itu ya, mau masuk makin mendekati kayu salib ya. Nah, Maria itu ngerti dia itu Tuhan Yesus mau menderita. Dan Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal sekali. Biasa digunakan untuk perempuan untuk menikah ya. Murid-murid marah, murid-murid marah. Minyaknya mahal. Tapi Maria fokus pada Yesus, pada pelayanan yang bisa dia berikan pada Yesus. Kalau di kitab Matius dan Lukas, minyak itu dicurahkan ke kepala Yesus. Dan di kitab Yohanes dikatakan dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak dan menyikatnya dengan rambutnya. Nah, teman-teman dalam Kristus, kalau saya bacakan ayatnya gini ya, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kemudian Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Dia sering ambil uang yang di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, teman-teman dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa Maria fokus pada Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Dia dengar Yesus itu menceritakan dia akan menderita dan semuanya. Dia tahu harus berbuat apa, dia punya hikmat. Dia tahu, dia dengar-dengar, dia punya hikmat. Dia lebih tahu daripada ke-12 rasul. Kenapa bisa-bisa bilang begitu? Dia tahu Yesus mau masuk ke penderitaannya. Waktu Yesus menceritakan dia akan menderita gitu ya. Murid-muridnya malah bilang apa? Mikirin siapa yang terbesar. Wah, silakan nggak coba. Mikir siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Kalau kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan, nggak peka, dia mau menceritakan isi hatinya sama kita. Makanya dari peristiwa Marta dan Maria ini kita harus belajar, sebagai orang percaya kita harus belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Yesus diurapi Maria. Perempuan loh, perempuan. Itu perempuan itu dalam budaya Yahudi itu nggak terlalu dianggap. Yesus bukan diurapi oleh imam, tapi diurapi oleh perempuan. Dan biasanya raja diurapi oleh imam. Maria dipakai Tuhan, dan satu privilege bisa mengurapi Yesus. Karena Maria punya jiwa yang atentif, kontemplatif, peka suara Tuhan. Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih yang terbaik, dia mendengar suara Tuhan. Puji syukur, teman-teman dalam Kristus Yesus, bisa nggak kita sebagai orang GKM ya, punya jiwa kontemplatif seperti Maria? Saya percaya bisa. Karena kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh dan jiwa kita mungkin bisa terganggu ya, tapi roh kita itu diciptakan untuk berrelasi dengan Tuhan. Ketika ada firman Tuhan, walaupun dalam kekacauan jiwa kita bisa catch dan kita bisa peka Tuhan mau apa. Saya renungkan ya, sekali lagi saya ceritakan bahwa ketika saya waktu dulu di Institut Reform, di dalam pergumulan saya, dalam kekacauan saya tutup dengar tiap pagi ada chapel pagi, saya catch dapat sesuatu. Itu adalah hal-hal yang memberkati saya dalam kekacauan jiwa saya. Sedikit-sedikit firman Tuhan dikumpulkan, mendengar firman Tuhan di chapel dulu di Institut. Dan waktu kita bergumul firman Tuhan, kita bertumbuh dan kita lebih mengenal Tuhan, yang lebih peka melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, harus peka dengar suara Tuhan dan menantikan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Amsal dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku dan yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga di tiang pintu gerbangku. Teman-teman dalam Kristus Yesus, kita hati-hati dengan distraksi ya. Distraksi apapun pelayanan, bisa jadi sifat agamawi ya, bisa untuk rutinitas saja gitu ya. Kita harus hati-hati dengan distraksi, bahkan dengan HP, sosmed, itu bisa bikin noise terhadap pikiran kita, noise, mengganggu kita peka terhadap suara Tuhan. Tapi kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Seperti di dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini tentang Mesias, tentu ya, nubuat tentang Mesias. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi hamba Tuhan itu adalah, yaitu Mesias itu yang dijanjikan ya, dari dinubuatkan itu Yesus itu tentunya. Itu dia peka mendengar seperti seorang murid. Kita harus meneladani Kristus. Kita juga bisa lihat dari contoh lain dalam Alkitab ya. Samuel peka terhadap suara Tuhan ya. Jadi dia ada waktu Tuhan panggil, dia tahu ada Tuhan, dan akhirnya Imam Eli kasih tahu itu mungkin itu Tuhan gitu ya. Jadi ada suara yang harus kita peka. Here I am. Saya di sini. Tuhan, saya mau dengar suaramu. Saya mau peka terhadap Engkau. Teman-teman dalam Kristus Yesus, kita peka membedakan antara noise dan voice.
Noise itu adalah mengganggu pikiran kita, distraksi. Dalam kehidupan kita banyak noise dari HP, dari hal-hal sosial media, dari banyak hal yang bisa mengganggu kita ya. Dari overload information dan apapun yang bisa mengganggu pikiran kita, noise. Tapi kita harus mendengar voice of God. Kalau kita lihat voice itu sebenarnya arti katanya itu dari asal katanya itu dari vox ya, vocation akhirnya, panggilan, vocare, vocation, vox gitu ya, suara Tuhan, vox Dei. Kita harus peka mendengar suara Tuhan setiap hari, seperti Maria yang mau dengar-dengaran ketika Tuhan mengajar, mendengar suara Tuhan. Maka kita lihat di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk. Tuhan berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengan dia. Dia bersamaku. Kita harus peka mendengar suara Tuhan setiap hari. Karena Tuhan mau masuk dalam hidup kita. Menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Tuhan Raja dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengendalikan hidup kita. Dan kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus peka mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di dalam pagi hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Untuk pengingatkan kami supaya kami sebagai baik GKI maupun caregiver supaya diberikan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Kami tahu Tuhan ada noise, ada distraksi, tapi ajarkan kami mendengar suara yang lembut itu Tuhan. Suara yang mau memimpin kami, yang mau membawa kami ke jalan yang benar. Suara yang lembut itu, suara dari Engkau sendiri Tuhan. Tolong supaya kami dengar-dengaran, supaya kami tahu kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dengar-dengaran dan mempunyai jiwa yang kontemplatif sebelum kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur. Amin.